Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Febra Hernandez, NIM 2011230030, kelas 2A, Prodi Tadris Bahasa Inggris, asal instansi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi UAS tentang gerontologi, mata kuliah psikologi pendidikan, dosen pengampu Dita Lestari MPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum Bapak memulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Pada hari ini akan dipimpin oleh Ardi. Silakan dipimpin doanya. Baik, setelah itu pertama-tama Bapak akan menjelaskan materi kita yang telah Bapak bahas pada minggu belakang, yaitu tentang gerontologi. Apakah kalian semua masih ingat tentang materi minggu belakang tentang gerontologi? Oke. Baiklah begitu. Kali ini Bapak akan mengulas sedikit lagi tentang materi kita minggu belakang. Yang pertama, apa itu gerontologi? Gerontologi dalam bahasa Inggris yaitu gerontologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu geros, yang berarti lanjut usia, dan logos yang berarti ilmu. Maka secara etimologis yang berarti lanjut usia gerontologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang orang lanjut usia atau kita sebut lansia. Ya, pertama, kendati terdengar sederhana dan singkat, definisi tersebut memiliki cakupan yang sangat luas karena masalah penuaan dilatar belakangi oleh berbagai faktor dan aspek serta mempengaruhi banyak bidang dan segi kehidupan. Dan yang kedua adalah karena itu para ahli gerontologi atau gerontologis memiliki latar belakang disiplin ilmu yang sangat beragam. Mereka adalah para peneliti dan praktisi di bidang biologi, medis, psikologi, kriminologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, hukum, sosial politik, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Baik, selanjutnya ada pengantar gerontologi. Yang pertama ada prinsip pendekatan perkembangan. Sebelum Bapak melanjutkan materi ini, apakah kalian ada yang tahu tentang prinsip pendekatan perkembangan? Oh, oke. Baiklah kalau gitu, kalau belum tahu, ini Bapak jelaskan ya. Adapun beberapa prinsip pendekatan perkembangan manusia, yaitu yang pertama ada development is lifelong.
Apa itu development is lifelong? Itu lebih diartikan pada hidup yang panjang atau usia yang panjang. Yang kedua ada development depends on a story dan konteks. Itu lebih mengedepankan pada history, cerita hidup dan konteks. Yang ketiga ada development is multidimensional dan multidireksional. Yang ketiga ini mengarahkan pada pembangunan multi-dimension, maksud atau tujuan hidup kita, dan multidireksional atau petunjuk kita. Dan yang keempat ada development is pliable dan plasticity. Dan yang kelima ada development is multiple causality. Selanjutnya ada periode masa dibagi. Baik, selanjutnya ada periode masa dewasa dibagi menjadi beberapa periode. Yaitu yang pertama dewasa awal dengan rentang usia 20 tahun hingga 40 tahun. Dan yang kedua ada dewasa tengah atau media dengan rentang usia 40 hingga 65 tahun. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir ada dewasa lanjut atau usia lanjut dengan rentang usia 65 tahun ke atas usia kronologis. Pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara chronological age atau usia kronologis dan functional age atau usia fungsional atau usia mental individu. Di sini dapat kita pahami atau kita jelaskan ada 3 komponen dalam fungsional age, antara lain yang pertama ada biological age atau prediksi kondisi fisik sepanjang kehidupan individu. Dan yang kedua ada psikological age atau kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan dari lingkungan. Yang selanjutnya ada social age, sejauh mana perilaku individu sesuai dengan norma harapan peran individu dalam lingkungan sosial. Di Indonesia, usia hak dan kewajiban usia lanjut diatur dalam Undang-Undang Identifikasi tua pada diri individu berdasarkan pendekatan kronologikal age dan fungsional age. Dan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan berkaitan dengan penurunan aspek psikis dan sosial. Baik anak-anak, karena waktu istirahat sudah habis, materi akan Bapak sampaikan setelah kita istirahat. Tapi sebelum kita istirahat ini, Bapak akan mengasih sebuah kuis untuk kita semua agar tetap semangat, terutama tentang materi kita yaitu tentang lanjut usia, supaya kita tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar dan beraktivitas. Yang pertama, saya akan memberikan kuis mengenai materi ini. Siapa yang bisa jawab, nanti Bapak kasih bonus nilai. Baik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak?
pada usia berapakah dewasa tengah atau disebut dengan dewasa tengah pada usia berapakah? Siapa yang bisa menjawab? Oh, Udin. Baik, Udin, coba jawab, Udin. Oh, benar sekali. Pada usia 40 hingga 65 tahun itu disebut dengan dewasa tengah atau dewasa media. Baik, selanjutnya Bapak kasih permainan game sebelum kita memasuki waktunya istirahat. Game ini lebih bertujuan untuk kita tetap fokus dalam belajar, yaitu game presiden-presidenan. Coba Anda, dimulai dari Anda. Presiden 1, Presiden 2, Presiden 3, Presiden 4, Presiden 5, Presiden 6, Presiden 7, Presiden 8, Presiden 9, Presiden 10, Presiden 11, Presiden 12, Presiden 13, Presiden 14, Presiden 15. Baik, bagus sekali. Mungkin hanya itu saja penyampaian materi kita di pertemuan pertama ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pertemuan kedua atau jam kedua pada lepas istirahat nanti. Baik, silakan istirahat anak-anak. Baik semuanya, Bapak akan melanjutkan materi kita di materi pertama tadi, yaitu gerontologi, dan ini Bapak akan melanjutkan karena kita sudah memasuki jam pertemuan kedua lagi. Yang ke materi kedua ini tentang masalah-masalah materi kedua, maksudnya bagian kedua, yaitu masalah-masalah pada usia lanjut dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dewasa dan usia lanjut. Adapun masalah-masalah yang umum dialami pada individu usia lanjut diantaranya, yang pertama ada masalah ekonomi. Bapak mau tanya kepada kalian semua. Kalian di kelas ini ada yang tahu masalah ekonomi itu seperti apa? Oh, jadi nggak tahu. Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu yaitu masalah tentang kebutuhan hidup, baik itu kita individu maupun per orang, atau lebih tepatnya kebutuhan pokok, kebutuhan makan juga bisa masuk masalah ekonomi. Seperti lainnya ada masalah keuangan, itu masalah ekonomi. Dan yang kedua ada masalah psikologis. Sebelum Bapak menjelaskan apa masalah psikologis ini, apakah kalian sudah mengerti apa saja masalah psikologis? Jadi masalah psikologis ini yaitu masalah yang kayak gimana sih bilangnya, kayak mengarah ke tekanan batin itu.
gangguan batin, gangguan jiwa dan lainnya. Dan yang keempat ada masalah sosial. Masalah sosial ini sering kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini. Misalnya saja masalah orang terlantar, banyak orang terlantar, banyaknya anak-anak pang atau anak yang terlantar, banyaknya orang tua yang tersiksa karena tidak memiliki tempat tinggal, atau orang yang tersiksa yang tidak memiliki tempat tinggal. Itu masuk ke masalah sosial. Dan selanjutnya ada masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu seperti kita pada saat ini, tentang masalah kesehatan kita pada saat ini seperti COVID-19 ini. Nah, kita harus tetap waspada dan jangan lupa memakai protokol kesehatan agar kita tetap terhimbau dari virus corona atau COVID-19. Dan untuk selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu usia lanjut antara lain, yang pertama ada normatif atau non-normatif influence. Non-normative life events mencakup, yang pertama ada typical event, yang kedua ada atypical events, dan yang ketiga ada context of influence, a biological approach atau Bronfenbrenner is biological theory. Dan yang keempat ada the rule of Sulter. Baik, yang selanjutnya ada harapan tantangan usia lanjut dan pentingnya pemberdayaan usia lanjut. Ketika individu telah memasuki masa usia lanjut, akan mengalami berbagai perubahan seperti penurunan kondisi psikis, sosial, produktivitas menurun, ketidakmampuan bekerja untuk pemenuhan hidup. Hal ini akan menimbulkan dampak berupa alokasi biaya besar dan peningkatan pelayanan demi peningkatan kesejahteraan para usia lanjut. Tidak hanya perubahan dan dampak dari perubahan yang hanya dialami oleh individu usia lanjut, namun individu usia lanjut juga memiliki harapan-harapan seperti tetap aktif, sehat, dan mampu berkarya. Dan selanjutnya ada kunci keberhasilan bagi usia lanjut agar tetap mampu, aktif, dan bahagia, antara lain, yang pertama ada memanfaatkan sebaik mungkin terhadap potensi yang dimiliki, dan yang kedua ada penggunaan waktu sebaik mungkin dan sebanyak mungkin dengan aktivitas bermanfaat. Pemberdayaan usia lanjut adalah menekankan pada menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu pada rentang lanjut usia untuk memiliki kemampuan atau berdaya dalam menentukan pilihan hidup didasarkan atas potensi yang dimiliki. Hal ini menjadi penting karena beberapa hal, yaitu pertama ada mengurangi ketergantungan kepada anggota keluarga maupun teman. Dan yang kedua ada meningkatkan kemampuan para usia lanjut dalam berbagai aktivitas menuju kemandirian. Dan yang ketiga ada memberikan dorongan hidup agar terhindar dari post power syndrome. Baik, mungkin hanya ini saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada
pelajaran atau pertemuan kita hari ini. Sebelum Bapak menutup acara ini, maka Bapak akan menjelaskan sedikit kesimpulan pada materi yang telah disampaikan Bapak pada hari ini. Kesimpulannya bagi kita yaitu masa usia lanjut merupakan periode akhir dalam perkembangan manusia. Memasuki periode usia lanjut akan mengalami berbagai perubahan seperti penurunan kondisi fisik, psikis, sosial, produktivitas menurun, ketidakmampuan bekerja untuk pemenuhan hidup. Hal ini semua akan menimbulkan dampak berupa alokasi biaya yang besar dan peningkatan pelayanan demi peningkatan kesejahteraan para usia lanjut. Tidak hanya perubahan dan dampak dari perubahan yang hanya dialami oleh individu usia lanjut, namun individu usia lanjut juga memiliki harapan-harapan seperti tetap aktif, sehat, dan mampu berkarya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pemberdayaan individu usia lanjut. Oke, baik, itu saja kesimpulan yang dapat Bapak jelaskan pada pertemuan kita hari ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan di telinga kalian. Bapak minta maaf, maklum aja Bapak, setiap manusia pasti ada kesalahan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir.